Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Takmir Masjid Al-Muhtadin dan jajarannya, subhanallah, para tetua, para ustadz kita hadir. Ini guru-guru kita dulu ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, bersama dengan kita ada nikmat iman, ada nikmat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan Islam yang bersama dengan kita senantiasa bersama dengan kita, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam, betul-betul bisa kita laksanakan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengkaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat yang dengannya kita bisa menjalankan berbagai fungsi kita, baik sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru, dan sebagai apapun, terutama sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakannya karena nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selanjutnya, jamaah sekalian, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, di kesempatan kali ini kita berbicara terkait tentang tema yang sedang hangat. Terima kasih kepada Tasnim yang telah memfasilitasi saya untuk berbagi ilmu dan pengalaman, dan juga jamaah sekalian, sehingga kita bisa untuk mengkaji tema yang luar biasa ini. Baik, tema saya akan saya bagi dalam beberapa poin. Poin pertama, saya akan berbicara limadha Filastin wa limadha Gaza wa limadha Al-Quds. Kenapa kita berbicara Palestina, kenapa kita berbicara Gaza, dan kenapa kita berbicara lebih khusus lagi adalah Al-Quds. Itu satu. Yang kedua, saya akan berbicara terkait tentang bagaimana sejarah Al-Quds, dari masa ke masa, kemudian sampai berdirinya negara penjajah yaitu Israel. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan berbicara, yang ketiga kita akan berbicara terkait tentang bagaimana kabar-kabar akhir zaman terkait tentang Al-Quds dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, berarti yang keempat, apa kewajiban kita terkait masalah Al-Quds dan apa yang kita harus lakukan. Baik, 4 poin itu akan saya bicarakan. Mudah-mudahan laptopnya segera ketemu. Ya, sudah ya. Segera aja ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari poin pertama. Sebelum saya masuk poin pertama, saya akan menjelaskan dulu keywords, kata kunci yang akan kita gunakan dalam mengkaji tema kita ini. Karena tema ini besar sekali dan kita tidak tinggal di sana, perlu kita memperkenalkan beberapa istilah supaya tidak asing di tengah kita. Kalau Anda nulis skripsi ataupun tesis, tentu ada namanya keywords ya. Kata-kata kunci harus dipahami untuk bisa memahami. Kalau ada orang yang baca skripsi Anda, kalau ada orang yang membaca karya tulis Anda atau papers Anda, itu bisa memahami dari kalimat keyword Anda. Baik, keyword kita ada 3 jamaah sekalian. Yang pertama wilayah Syam, yang kedua adalah Bani Israel ataupun Yahudi, kemudian yang ketiga adalah Filastin ataupun Palestina. Saya masuk dulu poin pertama, Syam. Saya mulai dari sebuah peta kuno. Peta kuno ketika Turki Utsmani belum runtuh 1924. Kalau kita boleh bagi peta yang ada di sekitar Turki ataupun Timur Tengah, itu ada 4. Yang pertama dikenal dengan Misra ataupun Mesir. Kemudian wilayah bagian barat itu ada namanya Jaziratul Arab. Kemudian ada itu Mesir. Kemudian bagian bawahnya yang dikenal dengan Jaziratul Arab, Al-Jazirah Al-Arabiyah, itu biasanya masuk wilayah, dulu dikenal dengan wilayah Saudi, Yaman. Kemudian sampingnya ada namanya Biladur Rafidain, atau kita kenal wilayah Irak ya. Kemudian di atasnya sekarang yang menjadi wilayah Turki dikenal sebagai Anadolu ya. Maka mungkin terlihat ada kabar, ada kantor news itu namanya Anadolu ya. Nah, di antara wilayah-wilayah ini, di sini sebutkan sebenarnya. Di antara wilayah-wilayah ini ada sebuah wilayah berbentuk sabit merah, ya berbentuk bulan sabit. Ya, wilayah tersebut dikenal dengan wilayah Syam.
yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wilayah ini telah dihuni oleh manusia kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini namanya wilayah Syam. Nah, cuma ketika Turki Utsmani bisa dikatakan melemah pada Perang Dunia Pertama bersama sekutunya Jerman, pada saat itu beberapa negara-negara Eropa yang menguasai atau memenangkan pertempuran seperti Prancis maupun Britania Raya, demikian juga Rusia maupun Amerika, mereka mencoba untuk membagi-bagi wilayah Turki agar mudah dijajah. Sekarang jadinya kurang lebih 50 negara. Luar biasa ya. Turki ini besar banget, 50 negara. Selama 640 tahun Turki berkuasa, luar biasa, 640 tahun. Tapi itu kalau dibandingkan dengan kekhilafan Islam di Andalusia, itu lebih lama di Andalusia, kurang lebih 800 tahun. Umat Islam menguasai Eropa, Spanyol, Barcelona, Madrid yang kita kenal dengan main bolanya, dikuasai oleh umat Islam jemaah sekalian. 800 tahun itu bukan jumlah yang angka yang sedikit. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, termasuk wilayah Syam yang kita sebut tadi ya, wilayah Syam sebagai pusat peradaban dunia kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi, itu dibagi-bagi oleh mereka supaya mudah dijajah oleh Prancis dan Inggris menjadi 4 negara. Yang pertama Palestina, kemudian yang kedua adalah Urdun ataupun Yordania, ini dijajah oleh Inggris. Kemudian wilayah Suria dan Lebanon itu dijajah oleh Prancis. Ini masuk wilayah Syam, 4 negara ini. Nah, selain 4 negara ini, ada wilayah Syam bagian atas, itu sekarang masuk wilayah Turki, namanya Antokia. Ada hadisnya terkait masalah Antokia bahwa akan ada Taif al-Mansurah yang ada di Antokia, walaupun hadisnya diperdebatkan. Dan memang wilayahnya subur, berbeda dengan wilayah-wilayah Turki pada umumnya. Wajah-wajah orangnya lebih mirip dengan orang Suria, Palestina dibandingkan dengan orang-orang Ankara dan Istanbul. Saya pernah ke sana, tinggal di sana, berjumpa dengan mereka. Baik-baik orangnya ya. Kemudian sebagian wilayah Mesir ada wilayah Syam yang dikenal dengan Sibhu Jazirah Saina, ataupun dikenal dengan benua atau anak benua atau gurun pasir Sinai. Itu adalah wilayah Syam kuno. Disitulah Bukit Tursina, disitu adalah lembah Tua, di Innaka bilwadil muqaddasi Tua, tempat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasulnya. Dan di situ pula tempat orang-orang Bani Israel itu mengelilingi sebuah lembah namanya Lembah Tih selama kurang lebih 40 tahun disebabkan mereka tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, inilah wilayah Syam. Wilayah Syam yang telah hilang dalam peta dunia, kemudian sekarang tinggal 4 negara. Itu pun Palestina dalam peta kontemporer tidak kita lihat, yang ada cuma Israel. Baik jemaah sekalian, itu keyword pertama, kata kunci pertama, Syam. Kemudian ma'asyiral muslimin, selanjutnya terkait tentang Bani Israel ataupun Yahudi asal muasalnya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita mengingat Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Sarah alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Hajar alaihissalam. Dua-duanya memiliki 1 anak. Hajar melahirkan Ismail alaihissalam di negeri Palestina juga. Itu yang menjadi nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang Sarah itu melahirkan putra yang bernama Ishak, sama-sama lahir di Palestina juga. Ishak ini nanti menjadi nenek moyangnya para nabi. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ishak memilih putra yang bernama Yakub. Yakub seorang nabi, dan beliau ini sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin genetiknya bapaknya seorang nabi, Ishak, kakeknya Abul Anbiya, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka nurun kepada cucunya menjadi orang yang sangat soleh. Makanya hati-hati, terutama yang belum menikah, hati-hati milih istri. Ya, demikian juga yang belum menentukan pilihan dari 3 capres, hati-hati juga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa innad damma jassas, karena genetik itu nurun. Ya. Maka lihat dari 3 ini kira-kira yang bapaknya maling itu siapa? Ya, soalnya kalau tidak nanti nurun kepada anaknya. Kan kasihan kan anak-anak kita nggak dapat bagian, dimaling sama mereka ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
digelarilah oleh orang-orang pada zamannya dengan Israil. Israil artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala, semacam sekarang waliullah. Kemudian Yakub memiliki 2 istri, kakak beradik, karena pada zaman dulu kakak beradik diperbolehkan untuk dita'addud, dipoligami. Ya, kalau sekarang jelas nggak boleh, ya. Jangan kakak adik, beda kakak beda adik aja ibu-ibu nggak mau kan begitu ya. Baik jemaah sekalian. Nah, kemudian istri pertamanya melahirkan 10 anak, istri kedua melahirkan 2 anak. Dari 12 anak ini dikenal sebagai Qabailu Bani Israel, kabilah-kabilah Bani Israel. Maka disebut Bani Israel. Baik, masyarakat muslimin, dari istri kedua itu adalah Yusuf alaihissalam yang juga menjadi seorang nabi, lahir di Palestina juga. Kemudian 10 dari istri pertama itu banyak anaknya, yang terkenal ada yang namanya Yahuda. Yahuda inilah sebagian para mufassir mengatakan dialah yang menginisiasi, dialah yang memprovokasi untuk membunuh Yusuf alaihissalam, yang akhirnya tidak dibunuh tapi dimasukkan dalam sumur. Nah, Yahuda inilah kemudian melahirkan salah satu kabilah Bani Israel, yaitu Yahudi. Ya, memang genetik betul ya mas sekalian ya. Nah, genetik banget ya. Fa inna damma jassas, karena darah itu gen ya, nurun. Baik masyarakat muslimin, nah dari mereka lahir, kemudian mereka pindah ke Mesir. Di Mesir mereka diperbudak selama sekian tahun. Lahirlah dari bangsa yang diperbudak ini Musa, demikian juga Harun alaihimassalam, kakak beradik. Sampai di sini bisa dipahami Bani Israel? Baik ya. Keyword kedua sudah kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu Palestina ataupun Filastin. Hari ini memang nama bagi sebuah negara. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Lanjut. Bangsa Palestina, memang di sini ada perbedaan di kalangan para mu'arikhin, mereka berasal dari bangsa mana. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Ham. Ham itu memiliki keturunan yang bernama Kan'an. Nah, bangsa Kan'an dikenal sebagai nenek moyangnya orang-orang Arab. Nah, mereka ini dulu banyak menempati wilayah Syam. Awalnya mereka menempati wilayah Babilonia. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa mereka berasal dari Babilonia, kemudian mereka ini pindah ke wilayah Syam, ya, sehingga mereka di kemudian hari dikenal sebagai awalnya suku Filastin, kemudian lama-kelamaan mereka dikenal sebagai bangsa Filastin, ya, dari suku sebenarnya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai bangsa Jabbarin, yang disebutkan dalam Al-Maidah, ayat 21 sampai ayat yang ke-28 kurang lebih. Ini mereka bangsa Jabbarin, di mana kisah orang-orang Bani Israel yang berhasil diselamatkan oleh Musa alaihissalam. Mereka ingin balik ke Mesir, ya, karena mereka merasa di Mesir mereka punya properti, mereka punya tanah, mereka punya rumah, mereka punya kebun, mereka punya macam-macam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke wilayah Al-Baitul Muqaddas. Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke negeri Al-Muqaddasah, negeri suci yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Ya. Nah, singkat cerita mereka berjalan menuju Baitul Maqdis. Di tengah jalan mereka mendengar bahwa Baitul Maqdis telah dikuasai oleh bangsa Filastin yang dikenal sebagai bangsa Jabbarin. Jabbarin karena dikenal satu, fisiknya kuat dulu ya, ototnya kuat, badannya besar. Yang berikutnya mereka dikenal sebagai bangsa militer yang pintar berperang. Nah, mereka nggak mau masuk. Apa kata mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di dalam negeri Palestina itu ada di negeri Baitul Muqaddas ataupun Al-Quds itu ada bangsa Jabbarin, yang bangsa Jabbarin ini mereka sangat kuat dan kami tidak akan masuk di dalamnya sampai mereka keluar. Ya, sampai mereka keluar. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, mereka inilah bangsa Jabbarin. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar dari negeri Al-Quds tersebut. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel memerangi mereka. Mereka tetap ngotot tidak mau masuk sampai mereka keluar. Nabi Musa alaihissalam telah menjanjikan, kalau kalian masuk maka kalian pasti menang. Apa jawab mereka? Tidak. Mereka bangsa yang kuat,
mereka bangsa perang, sementara kami adalah para pedagang, para petani, kami adalah tukang bangunan. Kami gak terbiasa berlatihan perang. Kita akan kalah. Terus dibujuk oleh Musa alaihissalam sampai mereka mengeluarkan statement yang membuat Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala juga murka. Allah dan Nabi Musa murka. Apa itu statement mereka? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, begini sajalah, sebagai win-win solution, kamu berangkat ke Al-Quds, Baitul Maqdis, bersama dengan Rabbmu yaitu Allah yang kamu percayai janjinya, perangi mereka, kami nunggu di sini siapa yang menang. Parah ya. Kamu berdua bersama Allah, pergilah perangi mereka, kami nunggu di sini siapa yang menang. Itulah yang membuat Nabi Musa alaihissalam marah sambil mengatakan, qala inni rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, saya tidak mampu lagi mengendalikan mereka. Aku hanya mampu mengendalikan diriku dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumal fasikin. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang fasik ini. Saya udah enggak mau lagi, kalau bahasa sekarang ya. Udah lempar handuk lah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan dua hukuman. Yang pertama, qala fa innaha muharramatun alaihim. Negeri ini diharamkan ditempati oleh bangsa Bani Israel arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Selama 40 tahun mereka keliling di sebuah lembah yang dikenal dengan lembah Tih yang berada di Saina ataupun Gurun Sinai. Selama 40 tahun mereka keliling di situ, enggak bisa keluar dari lembah tersebut. Padahal sebagian para ulama mengatakan lembah tersebut, ada yang mengatakan diameternya, garis tengahnya cuma 7,6 km. Ada yang mengatakan 12 km, ada yang mengatakan 24 km. Itu paling jauh 24 km. Taruhlah kita ambil yang tengah. Berapa? Ya, 12 km. Jadi mereka keliling saja. 12 km itu ibarat mana? Sini kalau ke barat di mana? Kartosuro. Taruhlah sini Kartosuro. Mubeng aja. Jadi tahun kemarin ketemu, lah cemani meneh ya. Mubeng lagi, lah cemani lagi ya. Terus begitu. Disitulah turunnya manna wasalwa dan lain sebagainya. Baik, pasal muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sampai nanti Nabi Musa wafat, Harun alaihissalam wafat juga, dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, yaitu fata pemuda Nabi Musa alaihissalam yang dulu membersamainya menemui Nabi Khidir. Nah, Yusha bin Nun juga seorang nabi, kemudian berhasil membawa mereka masuk ke Palestina. Banyak kejadiannya, termasuk nanti kejadian Bal'am bin Ba'ura, itu ketika Yusha bin Nun memerangi mereka ini ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas terkait tentang orang-orang Palestina. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang saya sampaikan tadi. Sekarang pertanyaannya, why? Kenapa kita berbicara masalah Palestina? Yang tadi ya, Anadolu, kemudian Biladur Rafidain, Al Jazirah Al Arabiyah, kemudian ada Mesir, kemudian ada yang merah itulah wilayah Syam dulu, yang sekarang menjadi negeri ini ya, Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania. Baik, sekarang kita masuk pada why. Kenapa kita berbicara Palestina terus? Ini dia. Masyarakat muslimin, setidaknya ada 6 alasan. Banyak sebenarnya kalau kita berbicara alasan. Yang pertama, negeri ini merupakan negeri suci umat Islam setelah Makkah dan Madinah. Salisul Haram. Ada umat Islam memiliki beberapa negeri suci. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah. Di dalamnya ada Masjidil Haram, sholat di dalamnya 100.000 kali. Yang kedua kita punya Madinatul Munawwarah, di dalamnya ada Masjid Nabawi, sholat di dalamnya 1000 kali. Kemudian yang ketiga kita punya Syam. Syam itu ada Masjidul Aqsa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Disebutkan ya mas kalian, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang diberkahi adalah negeri Syam. Sebagaimana doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi negeri Syam.
Dan jarang-jarang Nabi Muhammad mendoakan keberkahan sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bima? Kenapa sampai didoakan seperti itu ya Rasulullah?" Qala, "Tilka malaikatullahi basitu ajnihati alaihi." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Allah berkahi negeri ini. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, "Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Tin, zaitun, dan turi sinin itu 3-tiganya berada di wilayah Syam. Pohon tin, pohon zaitun merupakan tumbuhan asli negeri Syam. Kemudian wa turi sinin, yaitu bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah langsung mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam tanpa perantara, itu adanya di wilayah Syam. Allah bersumpah dengan 3 tempat yang berada di wilayah Syam. Allah juga berfirman, "Wa najjainahu," kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dari kejaran Namrud, wa Luta, dan keponakan yang bernama Lut. Saat itu Lut belum jadi nabi. "Ilal ardil lati barokna fiha lil alamin," ke sebuah negeri yang kami berkahi di dalamnya, dan keberkahannya ini untuk alam semesta. Jadi bukan sekedar orang yang di situ mendapatkan keberkahan negeri Syam, walaupun mereka lebih layak, lebih berpotensi untuk mendapatkan keberkahan, tapi umat Islam di berbagai negara juga mendapatkan keberkahannya. Contohnya kita di Indonesia. Apa itu? Kita membantu mereka, kita menolong mereka, kita berjihad dengan harta kita berjihad dengan lisan kita untuk membantu orang-orang Syam, maka kita akan mendapatkan keberkahannya. Jadi untuk mendapatkan keberkahan, Anda tidak harus haul, Anda bisa ke sana jemaah sekalian ya. Ya. Itu luar biasa, jelas berkahnya, ada hadisnya, ada ayatnya. Beda dengan yang saya sebutkan tadi, enggak tahu saya ayatnya di mana. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas. Makanya saya lihat banyak sekali keberkahan kita dapatkan. Dulu ada para dokter yang bersama dengan kita saat berangkat ke Syam. Mereka yang berangkat semuanya dokter umum, ya. Sampai di sana mereka bilang begini, "Ustaz, dokter di sini nggak dipakai dokter umum, Ustaz ya. Kayaknya kita harus perlu spesialis ya." Saya bilang, "Iya, ayo Ustaz doakan mudah-mudahan semua relawan dokter spesialis. Amin. Ayo kita doa ya." Subhanallah jemaah sekalian. Sekarang 99% mereka yang terlibat dulu sekarang udah jadi spesialis semuanya. Kalau jumpa dengan kita ada yang anestesi, ada berapa orang tuh, ada 3 atau 4 ya. Ada yang juga di ortopedi dan lain sebagainya. Kalau jumpa sama saya, "Gimana dok? Ini kok bisa?" "Iya Ustaz, ini kayaknya berkah negeri Syam, barokah ya." Masya Allah jemaah sekalian. Jadi kalau kita sama-sama bantu orang, dengan membantu orang Syam, kata para ulama beda. Apalagi Palestina, apalagi negeri riba. Kenapa? Kalau kita bantu orang-orang Syam, semua pahala yang didapatkan oleh orang yang membantu orang ini kita dapatkan. Apa itu? Di sana ada orang miskin, di sana ada mujahid, di sana ada para janda, di sana ada anak-anak yatim, di sana ada apa lagi? Ada semuanya. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa kita harus membantu mereka? Karena keberkahan. Ya, keberkahan luar biasa. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu saya juga mendapat keberkahan ya. Sebelum berangkat ke Syam, saya selalu pingin sekali bisa umroh atau belajar di Saudi misalnya ya. Ya, setelah pulang dari sana baru bisa. Awalnya saya upayakan, nggak bisa-bisa ya. Tapi setelah pulang dari sana, alhamdulillah bisa ikut daurah, bisa ikut macam-macam umroh dan bahkan berkali-kali ya. Nah, ini berkahnya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya Syam, anti sohwati min biladi," engkau adalah bumi pilihanku. "Ikhtartuki sohwata min ibadi," aku pilihkan hamba-hamba yang terbaik untuk menempati Syam. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah para nabi, sejarah para rasul dan sejarah para ulama, orang-orang baik itu punya sejarah di negeri Syam. Kalau nggak lahir di situ, hijrah di situ, menikah di situ, meninggal di situ, atau mungkin punya sejarah lain di situ. Contohnya Nabi Ibrahim jelas, walaupun lahir di Babilonia, beliau hijrah ke situ. Beliau kemudian mendapatkan anak di situ. Beliau juga mendapatkan istri kedua di situ. Masya Allah ya, berkah. Tapi bukan berarti untuk mendapat istri kedua harus ke sana, enggak. Di Indonesia juga bisa. Ya. Baik, kemudian apa lagi? Ismail, Ishak lahir di situ. Yusuf, Yakub lahir di situ. Musa alaihissalam walaupun lahir di Mesir, tapi beliau diangkat sebagai nabi dan rasul di Bukit Tursina, di Bukit Tua, di Lembah Tua. Di mana? Di situ jamaah sekalian, di Syam.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak lahir di situ, tidak tinggal di situ, beliau minimal punya 2 cerita di sana. Satu, apa itu? Al-Aqsa sebagai kiblat pertama selama kurang lebih 14 tahun. Padahal Nabi itu diutus selama 23 tahun. 23 tahun dikurangi 14, 9 tahun. Beliau menghadap Ka'bah 9 tahun, menghadap Al-Aqsa 14 tahun. Yang kedua, Isra dan Mi'raj yang tadi kita sebutkan. Nabi Muhammad diisrakan di situ dan dimi'rajkan dari situ menuju Sidratul Muntaha, Al-Aqsa ma'asyiral muslimin. Nabi Daud lahir di sana. Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa di sana. Kerajaannya luar biasa, istana 1000 tingkat, mampu menguasai semua bahasa. Di situ juga jamaah sekalian. Nabi Yahya, Nabi Zakaria lahir wafat di situ. Nabi Isa lahir di situ dan juga diangkat ke langit di situ, nanti diturunkan juga di situ jamaah sekalian. Berkah. Ada Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ada ulama hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga lahir di situ, di Asqalan, yang sekarang menjadi medan tempur antara Palestina Mujahidin dengan Israel, di Asqalan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu ribatikum bil Asqalan. Negeri yang paling baik untuk beribat di Asqalan. Ya, hadisnya sahih. Maka sekarang banyak orang-orang ke Asqalan. Dari Indonesia juga banyak yang bergabung di sana. Ya, kalau tanya bagaimana caranya, nggak tahu. Kalau saya tahu saya juga ingin bergabung gitu ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Allah berkahi negerinya. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Suriah. Imam An-Nawawi yang di mana masjid ada, hampir ada kitab beliau minimal Riyadhus Shalihinnya. Lahir di Nawa, Suriah juga, Syam asal muslimin. Banyak ulama-ulama lahir di situ. Kemudian ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Hawala, "Ya Rasulullah, idza tufita fa aina askun?" Ya Rasulullah, kalau Anda telah wafat, kira-kira saya tinggal di mana? Rasul menyebutkan, "Alaika bisyam," tinggal di negeri Syam. Nabi enggak mengatakan di Madinah aja Mas ya. Nabi juga enggak mengatakan di Makkah saja. Walaupun meninggal di Makkah dan Madinah itu ada keutamaan. Tapi kalau tinggal di Syam ada keutamaannya ma'asyiral muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah enggak mengatakan tinggallah di Solo, enggak ada. Kenapa? Dinastinya kuat. Ya. Walaupun telah dicopot tadi siang ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu Syam. Kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, "Inni ra'aitu malaikatar rahman basitatan ajnihataha 'alaiha." Saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan Syam pada saat dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Jangan balik ke Madinah, tinggal di sini." Akhirnya tinggallah para sahabat di situ. Contohnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau tinggal di situ sampai beliau wafat. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, salah satu dari al-Asyra al-Basyarina bil Jannah, juga tinggal di situ dan meninggal di situ karena kena penyakit taun. Jemaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Syam. Sampai begitu. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu poin pertama. Yang kedua, Syam menjadi neraca penentu, barometer, penentu kebaikan dan kemenangan umat Islam dimanapun mereka berada. Rasulullah pernah bersabda, "Idza fasada ahlus Syami fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan di tengah umat Islam. "Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taquma sa'ah." Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku di Syam yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu mencelakakan mereka sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu la yazal la yabrahadad dinu qa'iman yuqatilu alaihi isabatun lil mu'minin." Agama ini senantiasa tegak, akan ada sekelompok umat Islam yang bertempur untuk membelanya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ainahum?" Di mana mereka ya Rasulullah? "Hum fi Baitul Maqdis." Mereka di Baitul Maqdis, wa ala akhna fi Baitul Maqdis, dan mereka berada di kota-kota kecil Baitul Maqdis termasuk Gaza. Riwayatnya ada tambahannya, wa fi Dimasq,
wa fi abwabi Damas. Mereka berada di Damaskus dan di sekitar gerbang-gerbang Damaskus. Ada tambahan lainnya, cuma tambahan ini dhaif. Rasul mengatakan wa fi Antokia wa al abwabi Antokia. Dan mereka ada di kota Antokia tadi, wilayah Turki, dan mereka ada di gerbang-gerbang kota Antokia. Taif al-Mansurah, ma'asyiral muslimin. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya, siapakah Taif al-Mansurah? Beliau mengatakan mereka yang berada di Syam, mereka yang berada di Subur. Memang sejak dulu itu negeri Syam ini negeri ribat. Sampai Rasul mengatakan Adus Syam ardur ribati ila yaumil qiyamah. Negeri ribat sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, coba lihat, idza fasada ahli Syam. Kalau penduduk Syam rusak, tidak ada kebaikan di tengah kalian. Hadis lain mengatakan idza fasadatis Syamu. Kalau negeri, kalau ini penduduk, riwayat lain, idza fasadatis Syamu. Kalau negeri Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan di tengah umat Islam. Saya tuh bingung, kenapa mereka ini menjadi standar dan barometer baik buruknya umat Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, asyamu akhro daril abror. Syam merupakan pusat tempat tinggalnya orang-orang baik. Ya. Saya tanya, kenapa kok Rasul menyebutkan demikian? Ternyata orang-orang Syam ini secara umum ya, bukan secara personal ya, secara global, maksudnya secara umum, mereka ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Di antaranya apa? Orang-orangnya lembut. Ya. Yang berikutnya orang-orangnya berani banget. Antum lihat aja lah di perang di perang melawan Israel sekarang. Antum lihat kan, mereka datang ya pelan-pelan, naruh rudal itu di tank gitu. Iya. Naruh gitu, padahal ada orang di dalamnya. Saya ya Allahnya wanimen gitu ya. Naruh rudal, udah setelah itu rudal diledakkan dari jarak jauh. Ya luar biasa ya. Datang itu. Tank-tank Israel lewat, anak-anak muda itu lempar pakai bom molotov itu ya. Subhanallah, ma'asyiral. Mereka adalah orang-orang yang sangat berani. Lihat anak-anak kecil mereka. Begitu beraninya. Ma'asyiral muslimin, memang mereka punya keberanian luar biasa. Dan memang di akhir zaman nanti saya sebutkan pasukan terbaik Imam Al-Mahdi dari Syam. Ada 3 sih, Syam, Madinah, dan dari Khurasan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini ya neraca penentu kemenangan Islam. Saya punya banyak pengalaman, cuma nggak mungkin saya jelaskan karena waktunya sangat terbatas. Saya dulu pernah nulis sebuah buku, judulnya Ayatul Rahman fi Jihad Syam atau fi Jihad Suriah, ada ya. Terkait tanda-tanda keagungan Allah jihad di Syam. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, langsung saja pasukan terbaik jelas, nomor 4 langsung. Yang keempat adalah kejayaan Islam di akhir zaman. Jadi sumber kejayaan Islam di akhir zaman adanya di negeri Syam. Bahkan berbagai macam peristiwa dahsyat di akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ada di Syam. Ada Al-Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, kemudian perang melawan Yahudi, kemudian perang melawan Kristen. Itu semua di negeri Syam. Kemudian angin sepoi-sepoi yang masuk ke ketiak seorang mukmin yang kemudian orang mukmin meninggal dari Syam. Kemudian tempat orang-orang beriman berkumpul di Syam, jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin, contohnya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, la taqumus saah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yab'atsallahu rajulan min ahli baiti, sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari ahlul baitku. Orang ini aknal jabhah, orangnya lebar jidatnya, putih kulitnya, mancung hidungnya, kemudian dagunya tidak lonjong. Ya, namanya yuwatiu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad atau Ahmad, wasmu abihi isma abi, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yamlaul ardo qistan kama muliat juron, dia akan mengisi dunia ini dengan penuh keadilan sebagaimana dunia ini sebelum beliau datang diisi dengan berbagai macam kedoliman dan berbagai macam kecurangan. Al-Mahdi jamaah sekalian. Al-Mahdi lahir di mana? Lahir di Madinah. Ya, dari keturunan Hasan. Beliau dibayar di kota Makkah oleh 9 atau 7 ulama yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin, Al-Mahdi. Jelas. Ya, jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi tapi orang Indonesia itu nggak cocok banget ya. Ya, nggak cocok gitu ya. Lahir di Indonesia, ngaku Imam Mahdi. Kan kemarin ada orang Banten ya, ngaku Imam Mahdi. Karena baiat Al-Mahdi di Makkah, dia bawa jamaah umroh ke Makkah, minta dibaiat di sana. Ada aja orang Indonesia ini ya.
Ini bukan Hollywood, bukan Bollywood, tapi Bantenwood ya. Ada aja. Terbaru ada orang Madura juga ya, ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya lihat fotonya. Siapa namanya? Saya tanya. Namanya Maulana. Namanya udah beda. Kita lihat fotonya, orangnya hitam kulitnya, kemudian hidungnya pesek. Lah, Imam Mahdi kok pesek dan hitam tuh gimana ceritanya ya? Baik, Al-Mahdi dari keturunanku kata Rasulullah. Dibaiat di Makkah, dikejar oleh pasukan Sufyani. Beliau lari ke Syam, kemudian datanglah pasukan-pasukan yang akan menolong beliau. Pasukan Syam, pasukan Madinah, dan pasukan Khurasan. Di sanalah beliau kemudian menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah dengan penuh keadilan. Kemudian beliau di sana juga berperang melawan orang-orang Romawi, dan perang ini disepakati oleh semua agama samawi, baik itu agama Kristen, agama Yahudi maupun agama Islam, menyebutkan bahwa perang ini ada. Orang-orang Kristen menyebutnya dengan Armageddon sampai mereka membuat filmnya, karena mereka meyakini perang itu terjadi di sebuah lembah namanya Megiddo. Kalau Anda dicari Megiddo sekarang, adanya di wilayah Israel. Ya, wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Itu sebuah lembah yang menurut keyakinan orang-orang Yahudi di sanalah perang dan pertempuran akhir zaman tersebut. Orang-orang Islam menyebutnya dengan Al-Malham Al-Kubra, perang semesta, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan perang semesta ini kata Rasul berada di sebuah wilayah namanya Dabiq A'maq. Dabiq ini sekarang berada di wilayah Suriah, yaitu wilayah Syam juga. Makanya ada teman-teman di negeri sebelah ya, itu punya majalah namanya majalah Dabiq ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan Rasul mengatakan benteng terbaik umat Islam Yaumal Malhamah di perang akhir zaman itu bil Gautah, di sebuah kota namanya Gautah, ila janibi Madinatin yuqalu laha Dimas, yang berada di samping ibu kota yang bernama Damaskus. Syam lagi, Suriah lagi jemaah sekalian. Di sanalah Imam Mahdi memenangkan pertempuran, walaupun sepertiga pasukannya gugur sebagai syuhada dan sepertiganya kemudian murtad. Tapi Imam Mahdi kemudian menang. Di saat mereka sedang mengumpulkan harta ghanimah, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Dajjal telah muncul, Dajjal telah muncul. Mereka tinggalkan semua harta ghanimah, mereka lari ke rumah mereka masing-masing. Ngapain? Mengikat istri-istri mereka dan mengikat anak-anak perempuan mereka, saudari-saudari mereka. Kenapa? Karena manusia yang paling banyak terfitnah dengan Dajjal adalah siapa? Perempuan. Diikat jemaah sekalian. Kemudian mereka pun bersembunyi di Baitul Maqdis atau di wilayah Syam lainnya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bersembunyi. Saat itulah Dajjal mulai mengumpulkan kekuatannya, memimpin orang-orang Yahudi dari Asbahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfan min Yahudi Asbahan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asbahan. Nah, mereka ini jemaah sekalian datang untuk menyerang Al-Mahdi. Al-Mahdi kemudian ditolong oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di Damaskus ataupun di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fayanzilu Isa bin Maryam." Nabi Isa akan turun indal manaratil bayda, di timur di menara putih, indal syarqiyyah Dimasq, timur kota Damaskus. Turunnya di sana aja mas sekalian. Ya, bukan timur turun di masjid timurnya Tirtonadi, nggak ada di sekitarnya. Walaupun sama-sama punya menara putih, ya, tapi turunnya di Syarqiyah Dimasq, timur kota Damaskus. Riwayat lain mengatakan turunnya pas sholat subuh. Al-Mahdi lagi membariskan pasukan untuk sholat subuh. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Beliau menghadap arah Ka'bah, arah kiblat mau sholat. Tiba-tiba dari langit Damaskus ada cahaya yang turun, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin tampak, semakin lama ada 3 sosok, kiri kanannya malaikat, dan di tengahnya adalah seorang pemuda yang usianya kurang lebih 33 tahun. Ya, dia rambutnya panjang bergelombang basah seperti habis mandi, kemudian hidungnya mancung, kulitnya sawo matang. Ya, tapi matanya dari dalam. Kalau jenengan kan matanya dari luar ya. Saya dan Anda ya. Nah, kalau dia menundukkan kepalanya, air jatuh seperti mutiara yang paling indah. Kalau dia mengangkat kepalanya, semerbak wewangi menyebar ke seluruh semesta.
Ada riwayat cuma doif atau diperdebatkan. Kalau dicium oleh orang-orang beriman, wangi tersebut membuat orang beriman sehat. Yang ngantuk-ngantuk sambil bersandar juga akan bangun. Itu tambahan saya kalau itu ya. Doif, maka saya bilang doif ya. Enggak, hadisnya sahih. Kemudian kalau dicium sama orang munafik, mereka akan pingsan. Turunlah dia di samping Al-Mahdi. Al-Mahdi mengatakan, ta'al taqaddam, maju anda imami salat kami. Al-Mahdi mengatakan demikian jemaah sekalian. Nabi Isa mengatakan, tidak, kamulah yang menjadi imam bagi kami. Kemudian masyarakat muslimin selesai salat subuh yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, sedang berzikir, ternyata ada suara pikuk, suara histeris, suara rame di luar masjid. Ketika dibuka ternyata Dajjal membawa 70.000 Yahudi. Dia maju ingin menyerang Al-Mahdi. Sama lagi, Dajjal membawa 70.000 orang Yahudi. Begitu dia maju ingin menyerang Al-Mahdi untuk membunuhnya, begitu kagetnya dia, di samping Al-Mahdi ada Nabi Isa alaihissalam. Dia pun setiap melihat natap Nabi Isa, wajahnya meleleh seperti lilin yang dibakar. Maka dia pun lari, dikejar oleh Isa alaihissalam, dan dia bersembunyi di sebuah kota namanya Babulut. Kemudian disitulah Nabi Isa menemukannya dan membunuhnya. Hari ini Babulut itu namanya Lot City. Kalau anda cari Lot City of Israel, ketemu nanti, karena dijajah sama Israel sekarang. Syam lagi jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, masih banyak tentunya. Kalau saya cerita banyak nanti habis waktunya. Ada derita umat Islam, saya akan jelaskan nanti ya. Masalah muslimin yang terakhir ini, ada derita umat Islam di negeri Syam. Derita yang sangat berkepanjangan. Sejak kapan jemaah sekalian? Ya, derita ini dimulai sejak 1917 ketika Turki melemah, Palestina dijajah oleh Inggris. Inggris kemudian lewat menterinya Balfour mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Balfour, mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Inilah mulai terjadi bencana bagi umat Islam Palestina. Masyarakat muslimin, awalnya orang-orang Yahudi ini orang-orang yang termarginalkan di Eropa dan negara-negara yang termasuk Afrika. Mereka dipersekusi di negara-negara Eropa karena sombongnya mereka, songongnya mereka dipersekusi, dibunuh, dipukul dan sebagainya. Mereka bingung. Mereka mengatakan satu-satunya solusi bagi kita adalah apa? Kita harus menemukan negara bagi orang-orang Yahudi. Awalnya mereka itu datang ke wilayah Afrika, cari negara yang cocok untuk mereka. Mereka pernah ke Uganda. Untuk apa? Untuk membangun negara mereka di sana. Ternyata Yahudi di berbagai negara tidak cocok dengan Uganda. Maka harus dicari alasan yang membuat orang-orang Yahudi di semua negara sepakat dengan negara tersebut, negara Yahudi tersebut. Negara apakah? Mereka mencari center of gravity. Daya tariknya apa? Mereka pun mengatakan diotak-atiklah Taurat oleh Theodore Herzl. Kemudian Theodore Herzl menemukan ide, kita harus mendirikan di tanah Palestina yang dulu merupakan tempatnya nenek moyang kita Daud dan Sulaiman, ya. Yang di situ katanya ada apa? Haikal ataupun masjid Nabi Sulaiman. Haikal itu maksudnya masjid Nabi Sulaiman yang dihancurkan oleh Nebukadnezar sehingga saya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, makanya mereka datang ke sana awalnya sebagai pengungsi yang diusir di Eropa, kelaparan, kehausan, diterima oleh Turki Utsmani, boleh tinggal di situ karena mereka adalah orang yang tertindas, diberikan tempat, diberikan makan. Ternyata mereka ada udang di balik bakwan, ya, di balik batu. Mereka apa? Ingin mendirikan negara di situ. Mereka datang kepada Sultan Abdul Hamid, minta izin dengan mengatakan, Theodore Herzl menghadap Sultan Abdul Hamid dan mengatakan, Tuan, kalau Anda memberikan Palestina untuk kami orang-orang Yahudi, maka saya akan memberikan imbalan satu, hutang Turki akan kami lunasi. Karena memang Turki pada Perang Dunia Pertama hutangnya berat sekali, sehingga Turki dikenal di Eropa dengan kalimat the sick man, ya, laki-laki tua yang sudah sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, kami akan mendirikan rumah sakit yang paling megah. Tiga, kami akan mendirikan kampus yang terbaik di Turki. 4, kami akan memberikan kapal perang terbaik. Selain itu, untuk keluarga kerajaan, keluarga khilafah, kami akan berikan pundi-pundi kekayaan kami. Sultan Abdul Hamid dengan kegagahannya boleh mengatakan, ya Theodore Herzl, itu bukan negeriku,
negeri nenek moyangku, itu bukan tanah nenek moyangku, bukan juga tanah nenek moyangmu, tapi itu negeri Islam yang diwariskan turun-temurun sejak zamannya Khalifah Umar, dan saya tidak akan memberikan kepadamu walaupun sejengkal sampai titik darah penghabisan saya. Itulah dia kerjasama Inggris dengan Prancis, dengan Paulus, kerjasama dengan orang yang paling jahat yaitu Syiah, ya. Syiah kerjasama dengan Syiah yaitu Syah Ismail. Mereka pun berhasil menghancurkan Turki Utsmani. Sementara di saat yang bersamaan orang-orang Yahudi dari berbagai negara setelah deklarasi Balfour tadi, mereka datang berbondong-bondong di situ. Ngapain mereka? Mereka membentuk milisi, semacam laskar. Untuk apa? Untuk menghancurkan Palestina, merebut Palestina. Maka mereka ini menyerang satu desa ke desa berikutnya. Misalkan taruhlah Solo Raya ini, ya Solo, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, misalkan taruhlah daerah Palestina. Nah, mereka datang membentuk laskar. Awal yang diserang adalah desa-desa terpencil, desa-desa kecil, jumlah warganya sedikit. Mereka menyerangnya. Kemudian warganya banyak yang meninggal, sisanya melarikan diri daripada dibunuh. Rumah kosong, tanah kosong, mereka ratakan dengan tanah. Kemudian mereka dipatok, ya, di kafling. Kemudian mereka membuat sertifikat atas nama Yahudi. Siapa yang mau tinggal di sini, nih sertifikatnya. Taruhlah misalkan yang diserang pertama kali daerah Manang misalkan, ya. Orang-orang Cemani mengatakan Allah cuma orang sana. Orang-orang Dawung juga demikian, orang Solo Baru juga demikian, Sukoharjo, Karanganyar, opo meneh, diam, tidak membantu. Habis itu Manang jadilah desa Yahudi. Gilirannya mana? Gilirannya Sangkrah, jamaah sekalian. Sangkrah diserang. Kemudian orang-orang Cemani tetap aja santai gitu, ya. Kemudian mereka juga mempatok-patok, menjual sertifikat. Giliran Cemani berikutnya. Terus demikian mereka lakukan sampai kemudian jamaah sekalian 1948 mereka menguasai kurang lebih 500 desa, 50 kota. Ini ya jamaah sekalian, ya. Mereka lihat ini, ya. Yang warna merah itu nih, ya. Kemudian mereka mendeklarasikan apa? Mendeklarasikan negara Israel. Negara Israel jamaah sekalian. Kemudian ma'asyiral muslimin, datanglah PBB dan memberikan stempel sah negaranya. Dipahami? Maklum, PBB itu 5 otaknya negara penjajah semuanya. Jadi kalau sesama preman ya kudu saling hormat, ya. Amerika, Perancis, Inggris, Rusia, Cina, stempel sah negaranya. Apakah orang-orang Yahudi berhenti? Tidak, jamaah sekalian. Mereka terus menyerang dari desa ke desa, dari desa. Nah, sekarang jamaah sekalian, 2023 sekarang ini, yang merah ini semuanya Yahudi. Kemudian ini adalah wilayah Palestina, Gaza, Kutto Gaza, jalur Gaza kecil. Kemudian ini tepian barat yang dikuasai oleh PLO, Mahmud Abbas kalau sekarang dulu Yasser Arafat. Ya, nah ini itu ceritanya. Maka kaum muslim melakukan perlawanan, ingin merebut kembali negara mereka sebenarnya. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, mereka melakukan perlawanan untuk merebut kembali negara mereka. Mereka bukan menyerang Israel, tapi Israel yang menyerang mereka. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah mempertanyakan orang-orang terdolimi atau orang terjajah dan diam terhadap kedoliman orang-orang yang berbuat dolim ataupun penjajah. Mereka baru bertanya, kenapa Hamas menyerang? Tapi nggak pernah bertanya, kenapa Israel menjajah? Ini ciri orang munafik, jemaah sekalian. Kalau seandainya ma'asyiral muslimin, ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan jihad syar'i. Kalau jihad syar'i saya akan gabung. Itu ciri khas munafik juga pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW berpertempur pada perang Uhud, orang-orang munafik mengatakan, ya, an lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, andaikan kami tahu bahwa itu adalah sebuah peperangan, kami akan ikut perang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum lil kufri yauma idzin aqrab. Mereka dengan kekafiran pada saat itu lebih dekat daripada keimanan. Jadi memang cari 1001 alasan, jemaah sekalian. Ya. Dulu ketika muslimin perang melawan Romawi pada perang Tabuk, orang-orang munafik mengatakan
kepada orang-orang beriman, la tanfiru fil har, ojo pergi, jangan pergi, ini panas, nanti kamu sakit, kasihan anakmu, kasihan istrimu, jangan pergi. Akhirnya Allah membalas, qul, sampaikan kepada orang-orang munafik, naru jahannam asyaddu harron, neraka jahanam lebih panas daripada musim panas. Jadi orang munafik akan mencari 1001 alasan agar jihad itu gagal atau agar orang tidak terlibat dalam jihad fisabilillah. Kita lihat sekarang Yahudi pesek yang berkulit sawo matang, yang berkulit hitam, kadang kepalanya botak, kadang pakai kopiah hitam, kadang juga yang pakai jenggotan ya. Mereka begitu gampang melecehkan kehormatan umat Islam. Nuduh itu adalah buatan Yahudi, nuduh adalah buatan Israel. Padahal sekali lagi setiap kata yang kita ucapkan kepada satu muslim, apalagi jutaan umat Islam, apalagi para pejuang, dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qala li man qala li akhihil muslim." Barang siapa yang menuduh saudara muslimnya bima laysa fi, yang tidak ada pada orang tersebut, habasahullah fi nari jahannam. Allah akan memenjarakan dia di neraka jahannam hatta ya'ti bi nafadi maqala, sampai dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Kalau ternyata tidak, satu muslim kita menuduh di penjara di neraka jahanam, bagaimana kalau menuduh jutaan orang, puluhan ribu para pejuang? Masih provokasinya banyak hari ini. Hamas meminta bantuan dari Hamas itu dapat bantuan dari Iran, itu hanya main mata saja. Khalid Mis'al, jubir Hamas, mengatakan, kami sudah mengetuk negara-negara Arab. Kami ketuk pintu Saudi, kami ketuk pintu Mesir, kami ketuk pintu Yordan. Mereka nggak pernah membuka pintu sama sekali. Hanya satu yang membuka pintu, Qatar. Itu pun Qatar terbatas bantuannya karena negara kecil. Hanya memberikan tempat yang aman bagi para petinggi Hamas untuk membangun lobi-lobi politik di situ. Wah, berarti mereka tinggal di hotel yang berbintang di Qatar. Bohong itu Ustadz. Hotel berbintang bagaimana? Itu cuma rumah-rumah biasa. Petinggi-petinggi Hamas tinggal di situ. Nggak mungkin mereka tinggal di hotel berbintang. Mereka adalah orang yang lahir dari rahim perjuangan. Mereka bukan orang yang lahir dari tempat-tempat kafe maupun diskotik, tidak. Kemudian Iran datang menawarkan bantuan di saat negara-negara Arab menutup pintunya. Namanya orang menawarkan bantuan, rakyat kami lagi lapar, negara kami sedang dijajah, ya kami ambil tanpa persyaratan. Awalnya mereka minta kami untuk mengambil di negara mereka. Kami bilang tidak. Kalau kalian mau bantu kami, antar ke sini. Demikian juga negara-negara Arab, kalau ingin bantu negara Eropa, kalau ingin bantu kami silakan antar ke sini. Kami nggak mau mengambil negara Anda kalau kalian betul-betul tulus. Tanpa syarat. Tanpa syarat ya Mas sekalian. Itu Syiah mana kemarin Hizbullah, bendera Hizbullah mau dikibarkan di Al-Quds. Apa coba yang dilakukan oleh kaum muslim? Dilempari batu tuh orang mau mengibarkan itu. Ya. Ada videonya, saya kayaknya sudah download videonya itu. Dilempari batu. Di mana mereka itu Syiah? Kalaupun mereka minta bantuan kepada Syiah, no problem. Kalaupun loh, ternyata mereka ditawari. Mereka sedang lapar. Rakyat mereka sudah 10.000 lebih yang terbunuh sekarang dari 7 Oktober sampai sekarang. Rumah sakit dihancurkan. Kemudian sekolah dihancurkan. Anak-anak banyak yang terbunuh. Bahkan kita lihat, saya tidak perlu nampakkan video karena Anda semua sudah menyaksikan, banyak beredar di mana-mana. Mengerikan, kepalanya hancur, tangannya hancur. Ya, satu keluarga meninggal semuanya. Seorang bapak keluar untuk mencari makan, pulang rumah sudah ambruk. Padahal dalam perjanjian Jenewa, PBB telah mengeluarkan aturan perang yang namanya 1 pengungsian, 2 rumah sakit, 3 ambulan, 4 tempat-tempat ibadah. Ini tidak boleh diserang. Tapi oleh Yahudi Zionis diserang semuanya. Jangankan masjid, gereja aja hancur jemaah sekalian. Rumah sakit Al-Ma'damiyah kemarin 500 orang meninggal semalam. Nuduh Hamas masih melakukannya. Sekarang mereka mau menyerang rumah sakit Indonesia nih, dengan tuduhan itu merupakan di bawahnya ada jalur Hamas nih. Ini mencari alasan untuk bisa menyerang supaya ada pembenaran. Ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang dulu katanya semangat membela Palestina bersuara. Masalah muslim ini terjadi mereka. Yang namanya dokter, tenaga medis lainnya, kemudian
wartawan, anak-anak, perempuan tidak boleh dibunuh jemaah sekalian. Tapi yang terjadi sekarang apa? Dibunuh. Berapa banyak wartawan, dokter berapa banyak juga. Termasuk yang terakhir yang kemarin malam, dokter alumni UNS, spesialis anestesi, dokter Muin namanya. Orangnya baik. Kalau saya pengajian tuh dia datang terus di depan, ngobrol saya tanya. Bahkan saya pernah nawarkan ya, dok, gimana kalau udah selesai sekolah, mau nggak kerja di Indonesia? Apa kata beliau? Tidak Ustaz, Gaza lebih membutuhkan saya daripada di sini. Saya beberapa hari udah saya komunikasi, saya ingin ngirim bantuan. Dok, bisa nggak ngirim bantuan dapat antum? Ini khusus untuk medis. Beliau dengan mengatakan, itu amanah Ustaz, kami belum siap karena masih sibuk untuk ngurus orang-orang yang sakit. Kalau sudah longgar baru kami bisa. Subhanallah, ternyata Allah memilihnya sebagai syuhada. Dia antar keluarganya ke Rafah. Keluarganya bilang, ayo Abi sama kami aja. Enggak, saya ingin masuk ke dalam. Di sana banyak yang butuhkan, boleh masuk ke dalam demi kemanusiaan. Spesialis anestesi. Kalau di Indonesia lumayan gajinya itu, sebulan bisa 200 juta jam saya. Beliau tinggalkan semuanya, meninggal akhirnya, gugur sebagai syuhada. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, luar biasa. Tapi PBB diam, bahkan Amerika justru mendukung. 2 kapal induk dikirim, 5.000 katanya sih, 5.000 pasukan Delta Force yang katanya pasukan spesialis anti terornya masuk. Inggris juga demikian. Padahal orang-orang Palestina tuh belum pernah ngebom Amerika, nggak pernah mencuri harta di Inggris. Mereka datang untuk menghancurkan Palestina. Ini jahatnya luar biasa masyarakat muslimin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita harus betul-betul melakukan perlawanan. Kemudian berbagai macam perusahaan-perusahaan yang berkiblat kepada Yahudi mendukung, memberi makan kepada mereka yang menembaknya saudara kita. KFC, McDonald, McD, apalagi Pepsi, Coca-Cola, Starbucks. Masyarakat muslimin udah tinggalkan semuanya. Nanti kita akan, saya khawatir termasuk orang yang terlibat dalam menumpahkan darah umat Islam, terlibat dalam membunuh bayi-bayi di sana, membunuh anak-anak di sana. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, apa betul dengan cara boikot seperti ada efeknya? Lihat sekarang banyak yang sepi mereka, bahkan mereka sekarang menawarkan diskon, berbagai macam promo. Takut mereka masyarakat muslimin. Kalau ada yang bertanya, di sana kan banyak karyawan muslim juga, kasihan nanti pak keluarganya. Yang memboikot mereka yang mampu. Kalau mereka yang belum mampu, silakan mendukung dengan cara yang lain. Mungkin Anda kerja di situ, dukung dengan cara lain. Dana Anda misalkan, Anda ambil uang dari situ, kemudian berikan dana tersebut kepada para pejuang Palestina atau kepada medisnya. Kalau Anda belum mampu, kalaupun Anda mampu, siap meninggalkannya, Allah menjanjikan, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan lebih baik. Kalau Anda mampu. Kalau belum mampu, yang mampu aja lah. Kita akan dimintai pertanggungjawab bagi yang mampu. Yang mampu, yang tidak mampu ya sudah dong. Yang tidak mampu jangan melecehkan yang mampu. Yang mampu jangan merendahkan yang tidak mampu. Sama-sama dalam masalah ini. Tapi bagi kita sebagai pemakai, bukan masalah mampu tidak mampu, masalah lifestyle. Ayam goreng buatan teman-teman kita lebih enak kok, ya kan? Udah begitu harganya mahal lagi. Ya. Kopi diminum di warung itu kadang lebih segar daripada Starbucks ya. Baik masyarakat muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini derita yang dialami oleh umat Islam. Ya. Nah sekarang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Satu, jihad dengan harta kita, jihad dengan lisan kita. Karena jihad dengan jiwa kita nggak mungkin, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul serius dan punya kemampuan. Itu lain ceritanya. Dan kalau saya menyuruhkan jihad dengan jiwa ini, nanti saya kena undang-undang terorisme. Ya. Kalau jihad dengan harta ini, Rasul mengatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian dan dengan lisan kalian.
Yang berikutnya, doa dan ceritakan kepada siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah, umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bidha'ifiha, karena ada orang lemah di antara kita yang kita tolong, maka Allah pun menolong kita. Wa bida'watihim, dengan doa mereka, wa salatihim, dengan salatnya mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Jadi sekali lagi, ayo kita bantu mereka, ma'asyiral muslimin. Jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, karena maksiat yang kita lakukan itu menjadi saham kalahnya umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah apa? Kita bersatu dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena persatuan akan menguatkan, sementara perpecahan fatafshalu wa tadhhabari hukum itu akan membuat kita lemah dan kekuatan kita akan melemah juga. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira ini mungkin yang perlu disampaikan. Kalau ini bangsa-bangsa yang menempati Syam, lain waktu aja ya. Syam pada zaman Rasulullah, Syam pada zaman Abu Bakar seperti apa, zaman Umar juga seperti apa, zaman Salahuddin Al-Ayyubi juga seperti apa, kemudian demikian juga pada zaman Turki Utsmani. Insyaallah di lain waktu kita akan jelaskan karena panjang sekali, udah jam 9:30. Ya mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita selesaikan. Saya kira demikian, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum ajmain. Sudah 1 jam lebih saya berbicara di sini. Saya akan berikan waktu kepada beliau pembawa acara.